Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ini kita bincang mengusap ya, mengusap khuf. Tak ada bahasa Indonesianya nih. Khuf nih. Dia bukan jawrab, stocking, kaos kaki, bukan. Juga bukan mudas, sepatu. Cuma bentuk-bentuknya supaya mudah pahamkan sebagai kaos kaki, tapi bukan kaos kaki. Ya. Sebab dia tidak tembus air. Bukan tak tembus pandang, tak tembus air. Dan bisa dibawa hiking lah kalau cara kita sini. Naik turun gunung. Syaratnya itu. Dia mesti menutup sampai di atas mata kaki. Tidak tembus air. Dan bisa dibawa, kalau di sini jalan naik turun. Kalau cara kita jalan berat. Garis miring jauh. Tak kuat. 3 tuh. Kan? Jadi ini sebenarnya sedang menunjukkan atau agama mengajarkan kemudahan. Sebab dia kalau dah dipakai repot untuk dibuka. Nanti maka untuk berwudu tak perlu siram-siram. Pas bahagian kaki cukup usap atau sapu. Bukan perlu pula rata begini, tidak. Dekat tangan begini, tak perlu kumpulkan tangan, jari jemari seperti ini, macam biasa. Dah. Oke? Itulah dia. Kalau dah paham tu baru kita baca insya-Allah. Oke ya. Baik. Faslun. Bermula ini satu fasal. Itu ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Summa qal faslun. Bermula ini satu fasal. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Mengusap 2 khuf boleh. Di situ apa diterjemahkan khuf? Muzah. Yang baru khuf. Muzah khuf. Ya. Mengusap kedua khuf boleh. Ya. Datang aturan mengusap khuf ini pada tahun ke-9 Hijrah. 9 tahun setelah Rasulullah bersama kaum muslimin berada di kota Madinah, baru ada petunjuk tentang mengusap khuf. Ya. Petunjuk mengusap khuf. Waktu itu peperangan Tabuk. Ya. Meskipun ada pendapat yang mengatakan syariat peraturan mengusap khuf ini ditetapkan pada malam Isra, setahun sebelum hijrah. Ya. Baiklah. Jadi mengusap kedua khuf boleh fil wudu'i, dalam kaitannya dengan wudu. La fi ghusli fardin aw naflin. Tidak dalam kaitannya dengan mandi fardu atau sunat. Jadi kalau mandi fardu atau mandi sunat, yang lalu sudah kita pelajari mandi sunat, khufnya mesti dilepas. Ya. Wala fi izalati najasatin, dan tidak pula dalam kaitannya menghilangkan najis. Jadi kalau di bawah khuf
Tak pakai khuf. Di kulit yang ditutup pakai khuf tadi ada najis. Usap saja khufnya tak boleh. Mesti dibuka. Falau ajnabah, kalau seseorang junub. Junub ni mudahnya hadas besar gitu saja. Meskipun kadang secara khusus junub digunakan untuk persetubuhan. Audumiyat rijluhu, atau berdarah kakinya. Fa'aradal masha, kemudian ia ingin mengusap khuf saja badalan karena ganti an ghusli rijli, basuh kaki, lam yajuz, tak boleh. Bala budda minal ghusli, dia mesti mandi. Ghusli mandi, ghasli basuh, dia mesti mandi, ya. Wa asy'ara qawluhu jaizun anna ghusla rijlaini afdal, anna ghusla rijlaini afdalu minal mashi. Memberikan pengertian oleh perkataan Tuan Syekh jaiz, boleh. Itu memberikan pengertian bahawa membasuh kedua kaki lebih utama daripada mengusap kedua khuf. Bukan benar utama. Sama lah itu, mana bisa? A benar, B benar, C benar, D benar. Mana yang lebih utama antara yang benar-benar ini? Mana aja boleh. Mana bisa? Bahawa semua benar, ya, tetapi mana yang utama? Ayolah, jangan capek kali nanti kita menimba masalah karena kita tak mampu menjelaskan. Jadi mau dilepasnya khufnya, dibasuh boleh. Tak dibasuh, diusap saja boleh. Jadi dua-dua benar. Tinggal lagi afdal. Afdal basuh. Akan bolehnya kalau gini, masalah kalau dipermasalahan, bukan itu urusan. Kita sudah terlampau lama berjarak dari pengetahuan. Ini masalah. Okey ya. Wa innama yajuzu masul khufaini la ahadihima faqat. Hanya saja kebolehan mengusap itu kedua khuf, bukan salah satu. Ya, jadi bukan salah satu, dua-dua. Ila an yakuna faqidal ukhra, kecuali kalau orang itu tak ada kakinya yang lain. Berarti dia cuma zahir dia hanya punya satu kaki, satulah yang dipakaikan khuf, ya. Bisalah sati syara'ita, syaratnya 3. An yabtadi asy-syakhsu astagfirullah. An yabtadi asy-syakhsu lubsahuma ba'da kamali taharati. Bahawa orang itu mulai memakai keduanya setelah sempurna selesai bersuci. Udah wuduk selesai. Jangan tanya lagi yang lain-lain. Selesai. Ya. Jadi kalau belum basuh kaki tak boleh. Tak faham tu. Ya. Sudah selesai berwuduk. Baru boleh pakai khuf. Sehingga nanti di tengah jalan kalau batal mau berwuduk lagi, usah lepas khuf. Syarat nomor 1, sudah selesai berwuduk baru pakai khuf. Ini cerita berikut penjelasan. Falau ghasala rijlan, kalau ia basuh kakinya satu saja. Dia basuh kakinya satu lagi belum. Wa albasaha khufaha, kemudian ia pakailah khufnya untuk kaki yang satu yang sudah selesai berwuduk itu. Tsumma fa'ala bil ukhra, kemudian tindakan itu ia lakukan juga untuk kaki yang lain. Kadzalik, begitu. Lam yakfi, tak sah. Bukan wuduknya yang tidak sah.
Tapi nanti kalau wudunya batal, mau berwuduk lagi, diusap khuf tak boleh. Mengapa tak boleh? Karena belum selesai berwuduk. Dia baru selesai membasuh kaki kanan atau kaki kiri, baru sebelah dia basuh. Habis itu dia pakai, yang satu belum, tak boleh. Syaratnya dia masih selesai. Boleh faham ni? Ya. Walawi bertada'alu bersahuma ba'da kamali taharati. Kalau dia mulai memakai keduanya setelah selesai berwuduk, bersuci, dah selesai pakai, sedang makai, summa ahdas, kemudian berhadas. Sedang makai berhadas. Qabla wusuli rijli qadamal khuffi, sebelum sampai kaki kepada tumit khuf, lam yajuzil mashu, tak boleh juga ngusap. Dah berwuduk, dah pakainya. Yang satu dah selesai pakai, yang satu sikit lagi, tinggal masukkan bahagian kaki lagi. Sedang begitu berhadas. Sedang itu berhadas. Teruskan aja lah. Nanti saya berwuduk, usap saja, tak boleh. Ulang lagi. Apanya ulang? Oh, udah jelas, wuduknya udah jelas ulang kan. Kita sekarang cerita khuf. Mengapa? Karena tertutup, karena berhadas sebelum sempurna tertutup. Sebab ada pula yang belakangan mengatakan khuf itu adalah stocking. Tidak. Beda, stocking tu tak kuat dibawa jalan jauh. Dia lebih sebagai perhiasan itu stocking. Ya. Boleh faham ni? Syarat kedua. Wa an yakuna al-khufani satiraini li mahalli ghasl al-fardhi min al-qadamaini bi ka'bayhima. Bahawa kedua khuf itu menutup tempat basuhan fardu kaki sekaligus mata kaki. Jadi syarat kedua khuf itu menutup sampai atas mata kaki. Tutuplah dia, kan? Falau kana dunal ka'baini kal mudasi lam yakfil mashu alaihim. Kalaulah kedua khuf itu di bawah mata kaki seperti sepatu pada umumnya, tak cukup atau tidak sah mengusap atas keduanya. Jadi dia mesti menutup. Kita agak susah memahaminya. Kalau orang Arab dulu mudah, karena mereka mobilitasnya kan di padang pasir. Sekarang kota-kota Arab pun maju. Padang pasir itu diubah orang itu jadi danau. Kan tanggung. Jadi water park. Jadi pulau jadi apa? Pulau awak hilang. Kan di sini lah. Kan? Tapi tak apa, kaji ni ada kita. Jadi ingat ya, kalau di bawah mata kaki tak sah. Tadi kan ada kalimat kedua khuf itu menutup. Apa maksud menutup? Wal muradu bisatir hunal hailu. Yang dimaksud menutup di sini adalah penghalang. La mani ar-ru'yah. Bukan la mani ar-ru'yah. Bukan maksudnya penghalang pandangan, tapi penghalang air. Sehingga kalau bahan untuk khuf tadi itu tembus pandang, tak ada masalah. Boleh? Asal jangan tembus air. Sebab di masyarakat kita kalau wah ini tak sah baju kau ni untuk bawa sembahyang. Kenapa? Tipis sekali. Karena dipahamkan tipis tembus pandang. Padahal tipis belum tentu tembus pandang. Tipis belum tentu tembus pandang. Makanya yang dimaksud penutup tadi atau menutup tempat basuhan itu adalah menghalangi tembusnya air, bukan menghalangi pandangan. Wa an yakuna satru min jawanibil khuffaini la min a'lahuma, bahwa menutupnya itu dari samping bukan dari atas. Ditertutup kaki itu dari samping.
Gitu. Ya, sehingga tak bisalah masuk air. Lain kalau aurat kita sembahyang macam gini, itu nengoknya dari atas. Kalau dari atas kita tunduk begini masih nampak aurat, sembahyang tak sah. Kalau dari samping begini aurat masih nampak, sembahyang tak sah. Tapi kalau dari bawah tak apa-apa. Itu kan, itu bawah tak ada masalah. Pas sujud. Ngapain pula kita tengok? Tengok tak kerjaan. Tak ada masalah. Siapa suruh tengok? Habis nanti nunduk-nunduk pula tu. Jadi beda. Kalau aurat tu tengok dari atas. Kalau khuf atas tidak masuk. Jadi kalau dari samping kita tutut, dia disebut menutup. Kancing baju pun. Tapi hati-hati kalimat khuf tadi tidak dari atas melainkan dari samping. Karena kalau tembus juga air dari atas ke bawah, bermakna ini tak susah membuka khufnya. Tetapi standarnya bukan tengok dari atas, tapi dari samping. Kan? Syarat ketiga. Wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Bahwa kedua khuf itu mungkin digunakan untuk berjalan jauh. Fi taraddudi musafirin fi hawaijihi, untuk pergi balik musafir dalam memenuhi keperluannya, min hatin wa tarhalin, turun dan naik. Kalau cara turun dan naik ini memanglah turun naik. Kontur kota Mekah itu berbukit-bukit. Bukit. Cuma bukan hutan. Lebih hajab lagi. Lebih hajab. Cadas. Jadi sakit. Enak kita sini secara zahir ya. Secara zahir enak kita sini. Ngos-ngosan kita duduk agak selus. Ini tandus. Air payah. Dulu, kalau sekarang tidak. Sekarang air melimpah ruah. Ya. Jadi kalau naik tuh sampai di atas, malas kita turun. Kalau udah di bawah, malas pula naik ke atas. Kan begitu. Kan jadi saya dapatlah memahami, maka Rasulullah bertongkat tuh. Dan saya dapat memahami Rasulullah itu sehat. Bayangkan umur 60-an begitu. Kan? Awak pun ngos-ngosan. Ngos-ngosan capek kali. Ke atasan. Kan? Nanti di balik-balik bukit itu ada rumah. Yang tak sangka kita. Rumah gitu nanti. Kan? Macam orang tu memahat bukit. Rumah. Ya. Oke, itulah 3 syaratnya. Pakai setelah sempurna suci, menutup tempat basuhan, dan dapat digunakan untuk mobilitas. Wa yukhadhu min kalamil musannif kaunuhuma qawiyyaini. Dapat dipahami dari perkataan Syekh Abu Syuja' bahwa keadaan kedua khuf itu adalah kuat. Ukurannya bihaitsu yamna'ani nufudal ma'i, menghalangi rembesan air. Itulah dia. Kalau kita ini sepatu bot, sepatu bot tinggi kan. Ini dia merapat begitu di kaki itu. Jadi kalau air pun tak masuk. Ya. Wa ishtaratu aydan taharatuhuma. Disyaratkan berikutnya suci. Yalah, benda suci lah, kan. Walau labisa khuffan fawqa khuff. Ini masalah. Dia pakai 2 khuf. Macam mana? Kalau dia memakai khuf di atas khuf, artinya 2 khuf, 2 lapis. 2 lapis ya. Li syiddatil burdi masalan, karena sangat dingin. Kan? Arab tu kalau dingin kali. Kalau panas kali. Andai tidak terjadi perubahan iklim, kita enak.
Tapi nah perubahan iklim tak tentu-tentu. Panas tiba-tiba hujan. Macam ni kan? Orang dah malas kian untuk beramal soleh, bantai hujan. Makin malas. Sedang-sedang malas, hujan pun berhenti. Macam gini kan? Ada tanggung. Maka ngaji ini perlu tekad kuat, bukan perlu cengkunek. Kan kita kalau untuk ngaji, wah Allah, agama ni katanya. Ini. Baru turun hujan tak ngaji. Baru turun hujan tak beramal saleh. Berat. Kalau tak terjadi perubahan iklim, Indonesia enak. Tapi perubahan iklim macam gini, okay? Masalan umpamanya, pakai double. Fa in kana al-a'la salih lil mashi, jika yang luar, di situ kan mungkin atas ya. Jika dua lapis, luar dalam. Jika yang atas kita artikan sajalah yang luar, layak untuk diusap dunal asfali, bukan yang dalam. Sahal mas'al a'la, sah diusap yang luar. Ya. Jika pula yang dalam yang layak untuk diusap, bukan yang luar, usaplah yang dalam. Misalkan yang luar tadi koyak, kan? Ya. Jadi kalau layak luar, luar. Kalau layak dalam, bukan yang luar, yang dalam. Atau dua-dua layak. Atau yang layak itu yang luar. Ya. Sampai basahnya ke dalam, sah. Yang luar layak diusapnya, tapi membasah sampai ke dalam, sah. Ya. Jika yang ia maksud usap dalam, atau yang dia maksud keduanya, bukan yang luar. Jadi double, luar dalam. Yang mau dibasuhnya sebenarnya yang dalam, tapi basuhnya dari luar. Atau sekaliguslah luar dalam, tapi kena ke yang dalam, sah. Tak sah kalau diniatkannya hanya basuh yang luar. Tak paham nih? Tak paham? Jadi kalau dipakainya double, kalau dipakainya double, misal kata karena sangat dingin, yang luar pantas dibasuh, bukan yang dalam. Yang luar pantas diusap, bukan yang dalam, diusapnya yang luar, sah. Atau yang pantas dibasuh sebenarnya yang dalam, bukan yang luar, dibasuhnya lah yang dalam, bukan yang luar, sah, tak ada masalah. Ya. Atau dibasuhnya yang luar, airnya sampai ke dalam, sah. Jika memang niat dia ingin mengusap yang dalam, atau mengusap sekaligus, tapi kena ke yang dalam. Namun kalau diniatkannya hanya mengusap yang luar saja, tak sah. Beda dengan atas tadi. Memang niat dia mau mengusap yang luar, bukan dalam. Ini tidak. Ini tidak. Ya. Jika dia tak ada niat satu pun, mau luarkah mau yang dalam, yang penting usap, sah. Sah, tak masalah. Ini sama dengan kalau kita mengingatkan imam dalam sembahyang, dia salah, kita ucap subhanallah. Apa niat? Kalau niatnya zikir, sah. Niatnya zikir sekaligus mengingatkan, sah. Atau tak ada niat sama sekali. Tapi kalau niatnya hanya mengingatkan, batal sembahyang. Sama dengan ini. Makanya tak usah ada niat-niat. Kalau pakai double, usap aja udah. Bahwa akibatnya nanti ngerembes ke dalam itu urusan lain. Yang penting usap.
Nah, itu kan. Tak faham ni? Berapa lamalah tempo mengusap ni? Boleh tak dibuka khuf? Wa yamsahul muqimu yawman wa illatan yamsahul musafiru salat ayamin bilaya lihinna al-muttasilati biha sawa'un taqaddamat akharat. Orang mukim mengusap sehari semalam. Itu kebolehan dia. Lewat sehari semalam kalau dia mau berwuduk, itu buka. Tapi kalau dia musafir, mengusap 3 hari beserta malamnya. Sama ada malamnya lebih dulu atau siang atau malamnya ta'akharat belakangan. Jadi pokoknya 3 hari 3 malam. Nah, Ustaz tanya dulu, nanti di sini ada penjelasan. Wabtida'ul muddati tuhsabu min hini yuhdithu. Permulaan waktu atau permulaan tempo sehari semalam dan 3 hari 3 malam itu dihitung sejak dia berhadas. Yaitu min inqida'il hadatsil kaini ba'da tamamil lubsul khuffaini. Maksudnya setelah habis hadas, setelah sempurna menggunakan khuf. Jadi bukan dari mulai terjadinya hadas. Bukan. Ya, tadi suci. Pakainya khuf. Berhadaslah dia. Berhadas dia. Selesailah basuh semua, tinggal kaki, usap. Sejak itulah terhitung 1 hari 1 malam atau 3 hari. La min ibtida'il hadas, bukan terhitung sejak permulaan hadas. La min waqtil mashi, bukan terhitung sejak waktu mengusap. La min ibtida'il lubsi, bukan sejak permulaan memakai. Sudah berwuduk, pakai, berhadas, berwuduk. Sudah berwuduk, usap. Selesai. Itulah baru terhitung sehari semalam, 3 hari 3 malam. Selesai berwuduk semua, baru pakai khuf. Okey, pakai khuf. Dah, tak ada masalah. Batal berwuduk balik. Wajah, tangan, kepala, kalau ikut telinga. Pas kaki, usap. Selesai usap, dua-dua. Barulah mulai berlaku hitung sehari semalam, 3 hari 3 malam. Kalau cara sekarang enak ngitungnya. 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam. Jadi kalau terjadi tadi itu 10 lebih 10, 10 lebih 10 besok. Kalau mukim, kalau dia musafir 3 kali 10 lebih 10 besok. Begitulah kira-kira ya. Wal 'asi bis safari wal haimu yamsahani masha muqimin. Orang yang perjalanannya maksiat. Artinya memang travelnya ini bertujuan buat maksiat. Bukan dia buat maksiat waktu travel. Beda. Mau ngapai pergi sana, main judi. Spesial di tempatnya ke sana main judi. Ini tak berlaku. Ya. Sorry. Ini berlaku. Ini namanya tujuan safarnya memang maksiat. Ya, istilahnya nanti al-ma'siyatu bisafar. Ada yang tujuannya tak maksiat, tapi dalam perjalanannya buat maksiat. Ini namanya al-ma'siyatu fi safar, bukan al-ma'siyatu bi safar.
Kalau al-ma'siyatu bis-safar, memang perjalanan itu bertujuan buat maksiat. Kalau ini tidak, baik-baik saja, cuma tengah jalan dibuat maksiat. Nah, terkait orang yang tujuannya buat maksiat atau haim, berkelana. Berkelana ini kan tak jelas mana tujuannya. Oh, dua model orang ini dibolehkan mengusap, tapi temponya untuk orang mukim, padahal dia musafir. Ya. Nah, ini contoh pula berikut nih. Orang yang daimul hadas. Orang yang daimul hadas, kalau dia berhadas yang lain setelah memakai khuf, sebelum mengerjakan sembahyang fardu, usaplah khuf tadi. Boleh dia melakukan apa yang boleh. Tak ada masalah. Kalau tetap dia suci, ya, waktu memakai khuf tadi itu, tak ada masalah. Yaitu fardu dan sunat. Jadi orang yang dalam keadaan suci boleh pakai ngusap khuf itu untuk fardu dan sunat. Untuk fardu dan sunat. Ya. Ini dia daimul hadas. Daimul hadas ni orang yang senantiasa berhadas. Tak berhenti-berhenti kentutnya. Ton. Tak berhenti-berhenti. Ini penyakit dia. Baru batal wudu orang ini nanti kalau dengan sendirinya kentut itu berhenti. Baru faham ni? Masuk waktu Isya. Tantun. Berwuduk aja. Tantun. Berwuduk aja. Sah, tak ada masalah. Tapi udah dia pun berwuduk. Oh, bagus semua. Bagus. Selesai wuduk dia, masih tantun, tak masalah. Kapan tidak tantut lagi? Saat itulah batal wuduknya. Boleh faham? Terbalik. Ini yang ini tidak. Ini yang ini tidak. Masuk waktu tantun, berwuduk. Selesai. Habis itu dia pun pakai khuf. Sebetulnya dia masih tantut juga. Orang dia masih daimul hadas. Sedang begitu, sentuhan dia dengan istrinya, kan batal wuduknya. Cara mazhab Imam Syafi'i. Sudah berwuduk balik. Pas khufnya di sapu aja. Untuk dia satu fardu, banyak sunat. Orang daimul hadas ni wuduknya disebut namanya wuduk dhaif dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wuduk dhaif. Jadi dia hanya untuk satu fardu, banyak sunat. Okey. Ya, dah, kita teruskan. Falau shalla bi tuhurihi fardhan qabla an yuhditha masaha wastabaha nawafilu faqat. Wastabaha nawafilah. Kalau dia sembahyang dengan sucinya itu satu fardu sebelum berhadas. Sebelum berhadas dia usap. Dan dia boleh lakukan apa saja sunat yang banyak. Okey ya. Dia berwuduk nih. Dia ingat nih. Dia daimul hadas. Berwuduk dia nih. Berwuduk dia. Sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Habis dipakainya khuf, tak ada sentuhan sama istri, tak ada apa. Tak ada sama sekali, tak ada. Tapi dia mau berwuduk lagi. Tajdidul wuduk. Misal kata,
Tajdidul wudu. Usap saja itu. Usap saja. Boleh dia semayang. Tapi oleh karena wudu dia masih ada yang awal tadi itu, maka wudu kedua ini tak ada fungsi mengangkatkan hadas. Akibatnya dia hanya tetap boleh satu fardu dan banyak sembahyang sunat. Tapi karena fardu tadi sudah dia lakukan, maka yang sekarang hanya untuk yang sunat. Ini khilaf. Cuma dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, orang yang daimul hadas ini disebut wudunya wudu dhaif. Wudu lemah. Hati-hati. Buang angin terus, buang air seni terus. Itu namanya wudu dhaif. Dapat faham insyaallah? Ya. Kalau seseorang mengusap pada waktu hadar, bukan musafir, macam kita ini ngusap, kemudian musafir, atau dia mengusap pada waktu musafir, kemudian mukim, qabla mudhiyi yaumin walailatin, belum sampai 1 kali 24 jam, maka tempo untuk dia diberikan apa? Atamma masha muqimin, untuk dia berlaku hanya usapan orang mukim. Mukim kemudian musafir, musafir kemudian mukim, hanya boleh 1 kali 24 jam. Oke ya. Wajib mengusap khuf itu mutlak nama usap saja. Sekalipun di belakang atau di bahagian atas khuf, zahir khuf, bahagian luar khuf. Tak sah mengusap bahagian dalam. Tak sah pula tumit khuf. Tak sah pula pinggir-pinggir dan bawahnya. Khuf tu kan ada tumit. Ya Allah, kan ada tumitnya. Bukan tumitnya, bukan bawahnya juga. Bukan pinggir-pinggir, atasnya aja. Ya, lebih kurang tayamum. Orang syarat aja. Syarat. Macam orang tayamum kan dicomeng-comenginya supaya rata, kata dia. Mana bisa rata? Wa sunnatu fi mas'an yakhuna khututan. Sunnah ngusapnya itu tangannya itu seperti garis lurus saja gitu. Bi an yufaridal masihu baina asabihi wa la yadummaha. Direnggangkan jari-jarinya, bukan dirapatkan. Jadi kalau inilah khuf, nggak perlu, ini aja. Dah. Boleh paham nih? Mana tahu nanti kita. Ini semua serba mungkin. Masalah mengapa kita berani katakan serba mungkin? Karena perhubungan dah semakin mudah. Itu aja. Boleh jadi satu masa nanti banyak negara membolehkan visa itu lama. Ini baru lagi keluar pengumuman dari pemerintah Arab Saudi, visa itu boleh 90 hari. Bayangkan tuh. Pergi kita ke Maroko, tak usah urus visa, dapat visa 30 hari. Ke Malaysia pun dapat visa 30 hari. Satu masa negara-negara itu berpikir, kalau 30 hari kita kasih orang ni, sikit kali duitnya habis di negara kita. Biar habis uang orang tu. Habis. Sebenarnya ngeri. Sebab jamaah haji, begitu selesai pulang 40 hari. Orang tu kan udah baca, orang Indonesia kalau belanja dia luar biasa. Maka dibuat 90 hari. Jadi boleh pergi ke mana saja. Itu yang saya dengar berita lah. Karena fakta, praktik tak tahu macam mana kan. Ini macam ni kan jamaah haji atau umrah. Atau macam kita nanti ke Arab Saudi, boleh jadi saja menggunakan kapal laut. Semua serba terbuka. Jadi mana tahu dipraktikkan gini nanti salah satu daya tarik wisata pemerintah Arab Saudi adalah
travel ke padang pasir bersama warga Badui. Ngarang. Oh, siapa bilang ngarang? Orang sekarang di padang pasir dibuat orang tuh hotel-hotel kamar. Jadi dia bukan hotel besar gitu, jadi untuk kayak rumah gitu. Coba. Coba. Makanya ya oke lah, sekarang tidak kita praktekkan, tapi ada pelajaran. Satu masa nanti kita bersama orang Badui itu, mereka pun senang. Kenapa? Kita pandai menghargai budaya mereka menggunakan khuf. Itu budaya Badui. Arab. Arab Busur. Enggak, Arab kota juga. Cuma sekarang Arab kota kan udah modern kali. Orang Arab itu Masya Allah modern kali. Jangan terbayang Arab nih kampungan. Enggak. Arab nih modern kali, pandai-pandai. Ingat lagi peristiwa pemboman gedung kembar itu? Tahun 2001, iya. Kita lihat itu. Oke. Kan orang-orang Arab nggak bolehkan ke Eropa. Kan nggak dibolehkan. Itu cerdasnya waktu itu. Waktu itu ya, kita tak cerita masa setelah itu, apalagi sekarang tidak. Waktu itu cerdasnya pemerintah Malaysia. Mereka menampung para turis Arab itu. Itu banjir di Malaysia. Inti cerita bukan itu. Orang Arab ini memang betul lah. Wisata pun dia sekolah. Jadi waktu sampai ke Malaysia kursus bahasa Inggris orang tuh. Coba deh. Jadi dia datang wisata, dia kursus bahasa Inggris selama beberapa bulan. Nanti balik lagi negaranya. Arab ini pintar-pintar, kaya, pintar. Jangan terbayang Arab nih apa bahasa kita? Kaleng-kaleng. Jangan. Oke ya. Ingatlah pelajaran nih. Wa yabtulul mashal al-khufain bil asya. 3 perkara batal khuf tadi, tak bisa lagi diusap. Bi khal'ihima. Dilepas keduanya. Atau salah satunya. Atau terlepas. Atau tak pantas lagi khuf itu diusap. Koyak misal kata. Tak bisa. Makanya kita kata sepatu kita sini tak bisa. Karena air masuk. Jadi lepas dua-dua. Salah satunya lepas atau terlepas. Atau tak pantas lagi diusap. Misal kita masuk kata koyak. Yang kedua, habis waktu. Sehari semalam bagi orang mukim, 3 hari 3 malam bagi orang musafir. Wa bi'urudi ma yujibu ghuslah. Datang sesuatu yang mewajibkan mandi. Seperti janabat, haid, nifas. Yang padahal waktu sebelum janabat, sebelum haid, sebelum nifas dia memakai khuf. Dulu awak belajar khuf ni ibtidaiyah agak payah, bayangkan awak anak tak ngerti apa-apa. Guru tak meluaskan, mungkin pun kasihan juga ada kalau diluaskannya, awak pun tak ngerti nanti. Tapi makin kita belajar, sebenarnya khuf ini adalah kemudahan ajaran Islam. Artinya ada yang mudah, jangan dipersulit. Ada yang mudah, jangan dipersulit. Terusnya pula, ini kan kuno, mana lagi sekarang? Boleh jadi ya. Tapi jangan lupa, di Indonesia masih ada suku kuno yang lestari, kampungnya bersih, sehat, Badui. Tak ada listrik, tak ada apa, semua asri, airnya bersih. Coba lagi itu, bahkan menimbulkan cemburu kita. Enggak juga, kalau jumpai kepala sukunya mudah, yang penting kita ikut aturannya. Waktu di sana, semua di situ Ya tadi itulah mungkin kan. Mungkin ya semua elektronik tak boleh. Enggak boleh semua. Kan? Artinya
Mungkin timbul pikiran orang, zaman udah modern kok masih belajar khuf-khuf juga. Mungkin. Inilah perkembangannya. Semua serba terbuka. Baik. Faslun fit tayammumi. Bermula ini satu fasal terkait tayamum. Ini pun untuk kemudahan. Cuma di kita terasa susah. Mengapa? Karena negeri kita banyak air. Makanya saya pribadi kalau sudah cerita tayamum tak panjang. Karena apa yang mau ditayamumkan? Tak ada. Paling-paling sakit. Makanya, tapi karena kita megang kitab, kita bacalah. Di sebahagian naskah matan takrib didahulukan pembahasan tayamum daripada pembahasan khuf. Tapi di sini lebih didahulukan pembahasan khuf dari tayamum. Apa arti tayamum? Secara etimologis al-qasdu, menuju, menginginkan, menghendaki. Situ diterjemahkan apa? Menyengaja. Menyengaja itu menginginkan, menghendaki, menuju. Kan? Tapi secara agama, arti tayamum adalah mengenakan. Sama. Mengenakan, menyampaikan tanah yang suci ke wajah dan dua tangan. Ganti wudu atau mandi. Jadi anggota tayamum cuma dua, yaitu wajah dan kedua tangan. Yang ada dalam pemahaman masyarakat kontan, nggak bisa tayamum, nggak bisa wudu, tayamum. Cukup usap wajah dan tangan. Padahal tak selamanya gitu. Ada tayamum ini memang begitu, wajah tangan saja. Ada masanya tidak. Wajah bisa dibasuh, tangan bisa dibasuh, basuhlah. Kepala bisa diusap, cuma kaki tak bisa, sikit. Maka untuk kaki yang sikit tadi itu, jadi katalah dua kaki yang mestinya dibasuh, ada sikit tak bisa. Untuk sikit yang tak bisa ini gantinya tayamum. Bukan untuk semua kaki yang bisa. Ada masanya gitu. Jadi ini basuh yang sikit nih, tayamumkan dia. Cuma memang nanti ada masanya sama sekali tak bisa. Kalau kena air, tak bisa kali dia. Pokoknya tak bisa lah sama sekali, bukan dibuat-buat. Itu ada masanya begitu. Jadi tak salah juga fikiran masyarakat sama sekali tak bisa wudu kan tayamum, tapi tak semuanya begitu. Boleh paham insyaallah nih. Pelan-pelan lah kita masuk. Ya. Jadi menyampaikan atau mengenakan tanah yang suci ke wajah dan dua tangan, ganti wudu atau mandi. Atau membasuh anggota tubuh, ganti basuh anggota tubuh. Ganti wudu sama sekali, ganti mandi, atau ganti basuh anggota. Maknanya masih ada yang bisa diusap atau dibasuh. Tapi ada yang tak bisa, gantinya itu bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tayamum 5. Syarat tayamum 5. 5 apa terserah lah. Yang gini usah dipersoalkan. 5 perkara kah, 5 macam kah, 5 hal kah, pokok 5. Rukun Islam berapa perkara? 5. Rukun iman 6. 5 tambah 6 11. Memang dalam Islam ni banyak kali perkara awak. Satu perkara belum selesai, masih ada lagi yang lain. Udah gantinya lah. Rukun iman 5 macam. Terserah. Tak usah buat perkara. Rukun Islam 5 apa?
5 lapis, buat. 5 proyek tadi ya, buat. Biar senang Cina dua. 5 proyek. Terserah pokoknya 5 aja dah. Oke. 1. Wujudul udri bi safarin aw maradin. Ada kesulitan. Ada masalah. Ada alasan. Apa alasannya? Musafir atau sakit. Ya. Kedua, masuk waktu sembahyang, tak sah tayamum sebelum masuk waktu sembahyang. Tayamum ini masuk juga namanya bersuci yang darurat. Darurat, namanya darurat pada waktunya. Okay? Yang ketiga, cari dulu air setelah masuk waktu. Cari sendiri atau izinkan orang lain carinya. Dia cari air dari kendaraannya. Ada tak di kendaraan itu? Atau temannya? Di situ temannya? Temannya. Kendaraan temannya misal kata. Kalau ada air enggak? Pokoknya kata kuncinya adalah usaha. Ya, usaha. Kalau sendiri dia tengoklah sekitarnya 4 arah itu. Jika dia di atas tempat yang tinggi. Kalau ada tempat tu pula lembah dan bukit, balik-baliklah tengoklah. Tengok ada enggak air. Kalau di padang pasir tanda ada air burung. Kalau di atas itu putar-putar burung ada air itu. Kalau kita sini apa tandanya? Usah tanda-tanda banjir. Udah tanda-tanda lagi. Iya. Jadi tak perlu tanda-tanda. Oke. Itu syarat yang ketiga. Syarat keempat. Sulit menggunakan air. Kalau tadi ada alasan pada diri, misalnya. Ini yang keempat, sulit menggunakan air. Takut dia kalau gunakan air hilang mati dia. Melayang jiwanya situ. Melayang jiwanya atau hilang kemanfaatan anggota tubuhnya. Boleh. Masuk dalam kategori sulit menggunakan air itu kalau ada air dekat dia. Tapi kalau dia pergi ke tempat air itu takut binatang buas misal kata. Atau musuh. Atau cara kita sekarang mudahnya begal. Atau takut hartanya dicuri, dirampok. Tengok nih. Ya. Karena takut harta kita dicuri, dirampok, boleh kita tayamum. Tahu-tahu ada pelajarannya, harta nih tak bawa mati. Dunia nih semua, dunia. Fokus pada sembahyang awak. Tengok ini. Kalau saya nanti membulak-balik terjemahan, kita pegang terjemahan. Takut harta kita dicuri orang, takut harta kita dirampok orang. Udah. Jaga dia. Pada dekat kita tak ada air. Tayamum. Boleh. Coba lihat. Ini jelas gempa dia sembahyang terus saja sembahyang. Kalau kita sedang sembahyang, terdengar suara kereta berbunyi, batalkan nggak sembahyang? Prakteknya? Pada prakteknya? Mana batalkan? Kenapa yang batalkan? Takut nanti dibilang dunia. Malu dia. Padahal begitu selesai sembahyang hilang kereta pening kepala dia. Waktu sembahyang tak khusyuk, habis sembahyang menangis. Aku dah tahu tadi itu mereka. Ada pagi lah. Kena dua kali. Pagi. 2 kali lah. Sembahyang tak khusyuk, kereta hilang. Batalkan sembahyang. Tapi kan ada kisah-kisahnya tu malam. Ini godaan setan segala macam. Yang kisah-kisah itu lain. Mereka memang fokus pada sembahyang. Kalau kita ini kan sembahyang fokus pada tidur. Sedang tidur, mimpi sembahyang. Kan balik-balik dah. Waktu sembahyang, ingat makan. Waktu makan, ingat sembahyang. Balik-balik. Jadi kalau model macam kita ni, sembahyang, batalkan sembahyang.
Ambil itu. Oh, ini jadi rame waktu gempa. Tak tinggalkannya sembahyang. Oh, ini iman tinggi. Bukan iman tinggi. Kalau iman tinggi tak sedar deh itu. Kan ini kan sedar deh. Oh, pegang. Beragama ini jangan ekstrim. Sungai Deli jebol tanggulnya, usulnya zikir berjamaah. Enggak, nyambungnya di mana itu? Ini dosa berarti. Ini dosa. Saya jebol karena banyak dosa, Mas. Jebol karena banyak dosa. Jadi di negara kafir itu kurang apa dosa orang tuh? Pernah jebol. Coba. Kota tuh di bawah laut, kota tuh di bawah laut, lebih tinggi laut lagi. Tak pernah melimpah ke darat. Diusulkannya buat zikir di Taman Maharani. Coba deh. Dia ada yang mengusulkan, maka saya buat status begitu. Jadi status saya itu reaksi. Daripada Tapi saya tak mau ambil orang, tak mau SS. Status orang tuh tak mau saya. Tapi kan aneh gitu. Ya, memang itulah yang mau bilang sama kita yang ngaji ini gunakan. Tanggul jebol kok zikir. Itu macam mana jalan ceritanya? Tebal benteng lah, tebal iman. Tebal benteng, tebal iman. Oh, Pak Dan. Coba Dan. Kan lucu. Ya ini kan karena dosa-dosa kita. Oh, mantap. Ya kan ini jalan kan nih yang logis. Kan? Ya. Perhatikan ini. Atau dia takut hartanya min sariqin, pencuri, au ghasibin, perampok. Nah. Baik. Tapi sebahagian kitab ada menambahkan lagi wazuhu ba'da talabi. Ya. Apa iwazuh itu apa diterjemahkan? Iwazuhu ba'da talab. Sebelum yang kelima. Ya habis tu, habis gasap. Tak ada lagi. Enggak diterjemahkan. Lemah dia setelah mencari. Maksudnya lemah sama cari-cari tak dapat. Bukan lemas, lemah. Artinya tak mampu lagi mencari, tak sanggup lagi mencari. Yang penting usahakan. Kata kunci kita tadi, usahakan mencari. Ada situ, tapi kalau pergi awak kereta mana? Ini memang dunia lah kereta ni semua. Bismillah. Pergi. Air dapat, kereta hilang. Habis itu tanya Ustaz apa doanya supaya kereta balik. Kata Ustaz, ya. Jadi mau itu. Ya. Amalannya mau lima. Amalannya Facebook lah umumkan. Itulah amalan. Umumkan di Facebook. Coba dulu. Oke. Syarat yang kelima. Tanah itu mesti suci. Ghairul munadda. Tidak boleh basah. Ya. Tak boleh basah. Kalau basah macam mana dia? Lengket, kan? Masuk juga tanah itu suci. Pantas juga tanah suci itu bil marsubi. Walau tanah itu dirampok ya. Di situ dirampok. Ghasab itu rampok. Artinya kita ambil tanah tadi tanpa izin orang. Secara mencuri kita ambil. Tayamumnya tetap sah. Sama dengan orang korupsi kemudian menyumbang ke masjid. Sumbangannya sah. Sah, bukan pahala. Sah. Sumbang ke masjid. Sah. Jangan tolak, ambil.
Hah? Tak bisa jawab tegas. Sebab begini. Sebab kalau dijawab tegas ya kata kita, maka orang-orang jahat itu akan memanfaatkan ini. Makanya jadi dia ibarat kata pencucian jadinya. Sedangkan yang Malim bilang tadi bukan itu. Yang Malim bilang uang dia asal daripada haram, sadar dia. Tapi dia masih mau bersedekah. Terima saja. Situ konteksnya. Bukan macam yang jahat-jahat itu dicucinya. Iya. Cuma cara nyucinya dibangunkan ya musalla. Kita disuruhnya menjaga situ, kasihnya gaji segala macam. Ini padahal untuk menutupi, bukan itu maksud kita. Kalau yang model begini, bila bisa ditolak, tolak. Kalau yang tadi tak begitu, sadar dia jahat, tapi awak mau jugalah buat baik. Itu konteksnya lain. Konteksnya lain. Bolehlah terima. Pun kita tak sebut boleh, pakailah. Bolehlah. Jadi balik kaji ini, tanah tadi itu tak halal lah cara kita mendapatkannya, tapi bertayamum tetap sah. Tanah kuburan lam tanbush, selama belum digali. Kalau digali campur dia dengan tubuh manusia itu najis tu, ya, karena dah berubah tubuh jadi macam-macam. Dalam satu kitab tambah lagi pula syaratnya tanah tadi mesti ada debunya. Ya, mesti ada debunya. Jadi tanah yang ada strukturnya yang lebih kecil, lebih halus lagi. Tapi memanglah dalam tayamum pun bukan pula tanah tu coreng-moreng buka di muti, tidak, sekedar syarat saja, ya. Jika bercampur dengan kapur atau apa sih itu? Pasir, tak boleh. Kalau bercampur dia tak boleh. Sesuai dengan yang disebut Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muazzab dan dalam kitab Tashih. Meskipun begitu, Imam Nawawi katakan dalam kitab Rawdah dan kitab Fatawa boleh. Itulah dia. Campur boleh. Jadi kalau terasa sulit, pakai pendapat yang mudah. Yang di sini bukan sebut lemah. Tak ada sebut sini, tapi ambillah yang mudah. Bukan kita mempermudah-mudah, tidak. Ya. Sah tayamum dengan pasir yang berdebu. Itu dia ya. Di luar kata tanah tak boleh. Seperti apa situ? Dedak ya. Atau pecahan tembikar. Pecahan tembikar tak boleh. Tetapi ada pendapat yang mengatakan macam batu bata boleh. Sebab apa? Sebab batu bata itu asalnya adalah tanah liat. Kemudian dia tak mengalami proses kimiawi, walau mengalami proses fisika, pengerasan, pembakaran. Nanti setelah kering dia jadi batu bata, dihaluskan. Kan ada berpendapat begitu. Makanya tembikar dari tanah. Ada pendapat begitu, maka sebab kita ingat tembikar lah, maka kita sampaikan batu bata ini. Jadi kalau dah sampai begini, selama bisa yang sulit, yang berat. Tapi kalau tak bisa, ambil yang ringan. Oke ya. Tadi syaratnya suci, maka najis tak masuk. Ya. Jadi kalau tanah tu najis tak masuk. Begitu juga kalau tanah mustakmal, tak sah untuk tayamum. Ya. Jadi kita sudah gunakan tanah itu di tangan. Tayamum. Habis nih, tanah yang ada di sini ini kan masih ada tanah nih. Pakai lagi. Padahal ini kan masih dibersihkan dulu. Ini tak dibersihkan ya. Tepuknya kali kedua di tempat yang sama. Mustakmal itu. Tak bisa. Hadis Rasulullah tayamum di dinding, betul. Itu ada dua jawaban. Satu, bahan rumah Rasulullah tanah. Satu. Yang kedua, itu masih ada ghubar, debu padang
pasir. Kalau rumah orang Arab sekarang mau buat gitu yang di kotanya, comeng mau. Jadi hadis itu betul. Cuma kita lihat konteksnya. Cobalah. Coba aja. Coba aja. Jadi kalau ini kita buat malah jadi sakit. Jadi jelek. Jadi kotor. Ini tak bersesuaian dengan an-nadhafatu minal iman. Jadi hadis Rasulullah itu betul. Tetapi jangan lupa konteks. Jangan lupa konteks. Seterusnya rukun tayamum. Itu akan datang ya. Hari ini sampai sini dulu. Malam ini sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.